sidik jari kita itu berbeda Pak, meskipun gennya kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Ar-Rum ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la in arsalna rihan
فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Allahul ladzi yursilur riyah, Allah lah yang mengirimkan angin, fatuthiru sahaba, lalu angin itu menggerakkan awan, fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, wa yaj'aluhu kisafa, dan menjadikan awan itu bergumpal-gumpal, fatarul wadqa yakhruju min khilali, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Proses hujan ya, ada tiupan angin, akhirnya angin itu meniupkan awan,
Awan akhirnya berkumpul menjadi satu, dan dari satu itu kisafan bergumpal-gumpal, dan kemudian manusia melihat dari gumpalan atau kumpulan angin-angin awan-awan tersebut akhirnya muncul dari celahnya hujan. Itu ditekankan kalimat awalnya Allahul ladzi. Allah lah yang mengirimkan angin itu, Pak. Jadi semua proses dalam alam ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gunung meletus, banjir, kejadian-kejadian alam, angin, ya itu Allah yang menghendaki. Fa'idha asaba bihi, maka apabila dia menurunkannya, mayyasha, kepada yang dia kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya, idza hum yastabshirun, maka mereka itu ya basyarun, yastabshirun, ya sama seperti di kalimat di surat Al-Baqarah, wa basyiril ladina amanu, ya kabar gembira. Banyak orang yang menantikan hujan, Pak. Siapa? Ya kita. Kapan? Ketika kita masuk kemarau. Sudah kemarau lama, ya musim pancaroba, peralihan dari kemarau ke hujan. Kita nantikan kapan iki kok gak udan. Di Jawa Barat sudah hujan, di Bandung sudah hujan, Jakarta wis udan, tapi kok Sidoarjo gak udan-udan. Nah, itu yang dinantikan, Pak. Kenapa? Karena hujan ini ya membuat seseorang itu bangga, senang, bahagia. Karena musim kemarau terlalu lama panas, pingine udan. Ya, tapi kadang kalau sudah diberikan hujan, sambatan jaluk kemarau enak wingi, panas gate udan. Ya omaku pas udan kebanjiran, pas udan gentenge bocor, ya netes ngerembes. Coba gak udan aman. Nah kadang kan kita itu baru tahu ketika hujan, Pak. Oh ini yang bocor, maka dibetulkan, dibenahi. Nah, rata-rata ketika hujan banyak yang gembira dengan hujan. Wa in kanu, padahal mereka itu min qabl, sebelum ayyunazzala alaihim, hujan diturunkan kepada mereka, min qablihi, sebelumnya lamublisin, mereka itu berputus asa. Sebelum hujan mereka sambatan, sebelum hujan mereka mengeluh kapan hujan. Nah ketika hujan tiba, mereka akhirnya bahagia dan senang. Ini semua Allah yang ngatur, Pak. Andai orang beriman itu tahu, maka meyakini semua kejadian alam itu memang skenario Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mengirimkan angin sehingga awan berkumpul jadi satu. Ketika awan berkumpul jadi satu, akhirnya dari celah-celah awan yang berkumpul tersebut turunlah hujan. Alhamdulillah. Kemudian berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, Engkau turunkan hujan ini semoga menjadi manfaat untuk saya, untuk semua manusia, dan bahkan bukan manusia saja, semua makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Baik hewan, baik tumbuhan. Ya, itu tanda ayat-ayat kebesaran Allah, Pak. Hujan itu tanda kebesaran Allah dan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fandur ila athari rahmatillah, maka perhatikanlah bekas-bekas atau athar dari rahmat Allah. Kaifa yuhyil ard ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Inna dzalika, sungguh itu berarti dia
la muhyil mauta, pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah atas segala sesuatu maha kuasa. Bumi yang tidak ada penghuninya, yang mati akhirnya hidup. Tumbuhan yang awalnya layu, yang awalnya masih bentuknya kecil, akhirnya tumbuh buah. Ya, dari yang belum ada wujudnya akhirnya tumbuh. Itu Allah, Pak, yang menghidupkan kita dari sel sperma dan ovum, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian dibungkus dengan daging, dibungkus lagi dengan tulang, akhirnya dibungkus lagi dengan daging, dan akhirnya menjadi kholqon akhor, menjadi makhluk yang berbeda-beda. Sidik jari kita itu berbeda, Pak, meskipun gennya kembar. Jadi satu orang ya dengan sidik jari itu bisa ketahuan wajahnya, dia bisa menyamar dengan ya dicukur jenggotnya, atau dia menyamar pakai jenggot, dia mengoperasi plastik, tetap sidik jarinya tidak bisa dirubah. Nah, itulah, Pak, kekuasaan Allah. Itu tanda bahwasanya Allah maha segalanya, Pak. Masalah menghidupkan yang mati kecil. Tiba-tiba orang yang mati, tiba-tiba Allah hidupkan, gampang. Ya, itu masalah kecil, Pak. Masalah yang gampang bagi Allah. Walain arsalna rihan, dan sungguh jika kami telah mengirimkan angin, fara'auhu, lalu mereka melihat tumbuhan itu musfarra, menjadi kuning kering, ladallu min ba'dihi yakfurun, niscaya mereka tetap juga setelah itu mereka ingkar. Mau tumbuhan itu tumbuh, mau tumbuhan dengan air itu kering, mau tumbuhan itu mati, mereka tetap ingkar. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dengan diturunkan tanda-tanda kekuasaan Allah tidak merubah keyakinan mereka kepada Allah, Pak. Memang asalnya mereka kafar. Sekali lagi, kafaro. Kafaro itu sengaja, Pak, menutup diri. Tahu artinya, dia tahu bahwasanya itu kekuasaan Allah, tapi mereka tidak mengakuinya. Tahu bumi ini ada yang menciptakan, tapi mereka tidak mengakuinya. Tahu ada matahari yang gak mungkin manusia menciptakan matahari. Tahu, Pak, ada yang menciptakan matahari, tapi mereka sengaja mengingkarinya. Apalagi melihat fenomena alam. Ya tetap, Pak, meskipun mereka takjub, mereka tahu, tetap mereka ingkar. Itulah orang-orang yang kafir. Maka jelas orang kafir itu diingatkan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap sama saja, sawaun bahasa Arabnya. Fa innaka la tusmi'ul maut, maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Wala tusmi'us summat du'a, dan tidak juga bisa menjadikan orang yang tuli itu dapat mendengar seruan-seruan. Idza wallau mudbirin, apabila mereka berpaling ke belakang. Ya, maksudnya adalah mereka itu meskipun mereka mendengarkan atau mereka itu membuat orang mati itu mendengar ataupun keajaiban mukjizat, ya sama seperti Nabi Musa, Pak, yang diturunkan mukjizatnya banyak, mereka tetap ya kadang ingkar. Ya, maka mereka dianggap oleh Allah seperti orang mati. La tusmi, mereka itu tidak dapat mendengarkan, walaupun mereka itu berbagai macam ya istilahnya ceramah, dikandani, ya dituturi bola balik. Nah, mereka Allah anggap itu seperti orang mati, Pak. Tidak mungkin mereka itu mendengar, dan mereka itu tidak juga
mendengarkan dari seruan-seruan kebaikan. Wa ma anta bihadil dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk orang yang buta mata hatinya andolalatihim dari kesesatannya. Ini ditekankan lagi, wahai Muhammad, mereka itu seperti orang mati. Engkau ceramai namanya orang mati ya gak iso ngurungokno mak. Ya pean cendul orang mati ya gak iso bales, penjak ngomong orang mati juga tidak bisa bicara. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Nah, ini Nabi Pak. Nabi saja tidak bisa memberikan petunjuk. Setingkat Nabi, apalagi kita semua. Apalagi kita Pak. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Ngajak orang kebaikan, orang itu gak mau diajak, akhirnya putus asa. Jangan kita putus asa Pak. Ayo contoh Nabi, tidak diperhatikan, tidak didengarkan, bahkan Nabi itu dihina Pak. Kalau kita mungkin ngajak kebaikan, ya paling gak ada yang bilang kita gila Pak. Gak ada yang bilang kita adalah orang aneh, gak ada yang bilang kita itu orang yang menyesatkan. Nabi dituduh orang gila, Nabi dituduh orang aneh, Nabi dituduh penyihir, Nabi dituduh apapun Pak. Ya, perkataan-perkataan yang menyakitkan itu semua sudah diterima Nabi. Kita yang bukan Nabi, masa dengan kalimat-kalimat seperti itu kita ya down Pak. Dan kita mungkin tidak pernah dikata-katai seperti itu Pak. Oh awakmu gendeng lah kok nuturi aku. Wong gendeng kok nuturi wong waras. Pernah Pak sampai disampaikan seperti itu? Sampai nuturi wong misalnya, ayo jamaah nang masjid. Oh kok niku gendeng. Wong gendeng gak oleh nuturi wong waras. Ada Pak? Ayo, coba kalau ada orang yang seperti itu. Nabi Muhammad dibilang gila Pak. Nabi Muhammad dibilang stres. Apalagi setelah kejadian Isra Mi'raj, orang beriman itu imannya goyah Pak. Saya dari langit ke-7 tiba-tiba turun ke bumi dalam waktu yang singkat. Oh, ya apa Pak sampean? Oh, kok kalau kita Pak, ya kalau kita mungkin hidup pada zamannya Nabi, kita bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, semua perkataan Nabi, meskipun perkataan Nabi itu tidak real atau mendatang. Oh nanti malam ada, misalnya nanti malam ada perang, meskipun belum kejadian perang, Abu Bakar itu percaya Pak. Mungkin kalau kita hidup pada zaman Nabi, mungkin kita batin Pak. Iya, itu jarine Rasulullah, tapi kok rodok stres. Masa ke langit ke-7, turun ke bumi, perjalanan juga dari Madinah ke Palestina. Masya Allah, Madinah ke Palestina, Pak. Ya, sangat-sangat tidak logis. Nah, padahal dalam Al-Qur'annya kalimatnya asro. Ya, asro itu diperjalankan, Pak. Kayak ya kalau dicontohkan kayak semut, Pak. Semut itu kalau masuk ke kantong kita dari Sidoarjo Sumput, terus kita naik pesawat ke Jakarta, moro-moro nang Jakarta, nek melaku semut nang Jakarta pirong tahun Pak. Nah kalau naik pesawat, karena ada yang memperjalankan, siapa? Kita yang memperjalankan semut, akhirnya tiba di Jakarta. Masya Allah, itulah Pak. Ya maka kalau mungkin kita hidup pada zamannya Nabi saat itu, mungkin kita ragu dengan Rasul. Ya mungkin gak nutut karena kita pakai akal Pak. Manusia diberikan akal untuk memikir. Betul. Nah dan kalau wajar, kalau imannya goyah, apakah wajar Pak? Wajar, logis. Kenapa? Karena memang mustahil. Nah itulah Pak, Nabi diberikan mukjizat atau kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk. Kalau kita tidak bisa memberikan petunjuk, atau dicaci, dimaki dengan kita memberikan kebaikan, tidak usah menyesal, tidak usah putus asa. Tetap ya, the show must go on.
ya, pertunjukan kebaikan, mengajak kebaikan tetap berjalan meskipun apa kata orang. Ya, orang itu Pak nggak memberikan kita makan, betul? Ada nggak orang yang